Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri-santriku yang dirahmati Allah, sekedar mengingatkan ya, bahwa kita saat ini berada di jalan Allah, yaitu jihad fisabilillah, menuntut ilmu, menuntut kalam Allah. Nah, apakah kita sekarang itu masih ada di jalan Allah, jihad menuntut ilmu? Kalian sebagai santri saya yang bisa menjawabnya. Saya sebagai guru ini hanya mengharap kalian tetap ada di jalan Allah, kalian tetap berjihad menuntut kalam Allah. Ya, jadi coba sekarang kita lihat apa yang harus kita lakukan ketika kita menuntut ilmu karena Allah. Ya, ini ya. Kewajiban kita adalah yang pertama menganalisis sejarah organisasi regional dan global. Ada NATO, SEATO, Fakta Warsawa, CENTO, ASO, SARS, OPEC, APEC, ME, GIT, ATT, WTO, AFTA, NAFTA, dan KAFTA. Di sini sudah ada beberapa yang kita pelajari. Ya, kemudian ini adalah otak kita. Ya. Jadi menganalisis itu otak kita. Kita disuruh mikir. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah merekonstruksi tentang sejarah organisasi regional dan global dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk lisan tulisan, menyajikannya dalam bentuk lisan dan tulisan atau media lain. Artinya tugas di sini adalah, atau kewajiban kita di sini adalah jihadmu nyatane apa? Jadi istilahnya dalam penjelasan tugasmu ndi? Ya ini. Tugas kamu adalah merekonstruksi, menyusun kembali tentang sejarah regional dan global. Nah, kenyataannya di 12 IPS 2 ya, yang harusnya kamu berjihad pada tanggal 24 Agustus baru ada 5 orang yang melakukan jihad. Ya, yang pertama adalah Retno. Nah, jihadnya apa? Di sini pertama membuat prediksi peran NATO, SEATO, ANSUS, CENTO terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai generasi muda, bagaimana sikap dan cara Anda berpikir terhadap organisasi CENTO ini. Retno sudah mengerjakan tanpa melihat benar dan salahnya ya. Zeni sudah mengerjakan, Muhammad Ferdiansyah sudah mengerjakan, Natyasa Ramadhani Gladys Hapsari sudah melakukan jihad, Opi Putri sudah melakukan jihad. Nah, kemudian jihadmu itu dinilai jihad atau tidak, benar atau tidak. Nah, di sini saya suruh buat prediksi peran NATO terhadap pembangunan Indonesia. Sedangkan Retno menjawab NATO adalah, ANSUS adalah, SEATO adalah, CENTO adalah. Berarti ini salah dulu. Ini bukan ladang jihad, bukan ladang prediksi, bukan ladang peran. Nah ya, ini salah dulu. Kemudian generasi muda, peranmu apa? Kau berperan. Kamu di rumah peranmu apa? Nah ini mengubah pola pikir yang semula tertutup menjadi terbuka dan saling menghargai. CENTO itu apa toh? CENTO itu apa? Di sini
Ya, mencegah perluasan pengaruh Uni Soviet dengan negara-negara non anggota di daerah Timur Tengah dan Asia Selatan. Ini kurang pas juga ya. Nah di situ peranmu apa? Mengubah pola pikir. Pola pikir yang bagaimana? Terbuka. Terbukanya apa? Nah ini maka otomatis untuk Retno itu walaupun sudah mengerjakan, tapi jihadnya belum pas. Zenis ini malah menceritakan berdirinya NATO. Perannya membantu negara-negara yang kebutuhan karena pertahanan berfungsi. Ini bahasanya apa tahu wong kelas 3 SMA. Membantu negara-negara yang kebutuhan karena pertahanan berfungsi sebagai melindungi seluruh negara-negara di dunia. Apa NATO ini melindungi negara-negara di dunia toh? Nah ini peran kalau yang Sento malah menghambat penyebaran paham komunis. Oh Sento menghambat. Perannya apa? Mendapatkan bantuan kerjasama khususnya dalam bidang pertahanan keamanan bilateral dengan anggota NATO. Lah wong sing digarap Sento kok ini jawabannya kok NATO loh. Coba kita lihat catatannya. Sento ini apa? Ya. Nah ini Sento. Anggotanya Timur Tengah, Iran, Irak dan sebagainya. Ya. Perannya pada membantu bantuan militer dan ekonomi negara-negara anggota Sento. Terus organisasi militer regional ini juga bertujuan untuk menghambat penyebaran paham komunis, menghambat penyebaran komunis. Berarti komunis biar tidak berkembang gitu loh, ya. Terus jawabmu apa? Jawabmu apa? Sejenis. Dan seterusnya, saya nggak jawab satu-satu. Terus IPS 3, kita lihat IPS 3. Ini IPS 3. Tanggal 24, yang ngerjakan 5 orang. Ya, di situ ini ada 5 orang. Ada Naufal, ada Arum Pelitasari, ada Melinda, ada Natalia, ada Mila. Sekarang yang Mila. Ya, kembali ke soalnya. Soal prediksi punya Mila, prediksinya apa? Dia menceritakan berdirinya NATO dengan tujuannya dan sebagainya, dengan situ juga sama berisnya. Dia textbook copy paste, tapi dia tidak mau memprediksikan dan tidak mau melihat perannya. Kemudian perannya yang apa ini soalnya sebagai generasi muda, sikap, cara pikir, mengubah cara pikir, pola pikir yang positif dan saling menghargai pendapat antar sama dengan yang kelas IPS 2 tadi. Apa nyalin ya? Padahal jawabannya keliru. Mau kita bicara khusus Sento kok jawabnya seperti ini. Ini juga bersama. Oke, ini IPS 3. Sekarang IPS 4 coba. IPS 4. Yang tanggal 24 Agustus. Ini ada 10 siswa yang mengerjakan. Saya bacakan juga ya. 10 itu siapa saja? Pertama, Dwi Astuti. Buatlah prediksi, kita langsung jawabannya ya. Kemudian peran NATO dan Syad sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan Indonesia. Jawaban ini sempurna, benar.
Karena apa? Dia sudah menjawab pertanyaan saya. Perannya apa? Perannya ini. Perannya apa? Berpengaruh terhadap stabilitas. Jadi pengaruhnya ini terhadap bangsa Indonesia stabil. Pertahanan keamanan Indonesia itu stabil, aman alias aman. Alasan dia apa? Ketiga organisasi tadi merupakan organisasi terbesar di dunia. Nah ini. Jadi Nita Tuti, pola pikirnya dia berorientasi pada pertanyaan saya, tidak nyalin dari buku, tapi apa yang ada di otak dia tuangkan dalam bentuk karya tulisan. Nah ini untuk Nita Tuti. Kemudian yang kedua, peran sebagai generasi muda dan cara pikirnya. Nah kita, itu berarti kan melihat dirinya sendiri toh, karena peran dia bukan peran dia apa, peran dia itu apa nih? Wajar saja jika Sento tidak melakukan ke Pakistan dan Irak, dia melihatnya ke Pakistan dan Irak. Cuma dia sudah melihat kita, tapi perannya Dwi Astuti tidak ditulis malah. Dia melihat keadaan di sana. Lah perannya apa? Nah, mungkin kalau saya akan berjihad atau melakukan perjalanan ke Pakistan. Nah ini malah bisa-bisa saja. Ya, Pakistan sebagai apa? Nah, misalnya itu ya apa? Yang kulino dakwah-dakwah ke masjid-masjid itu apa jenenge? Nah kayak itu. Ya, nah ini tuh. Nah terus ini juniornya yang mengerjakannya setelah Dwi Astuti. Kok kayaknya nyalin ya. Nyalin, karena apa? Sama jawabannya. Padahal tiap orang bisa berbeda, tapi sebenarnya sama jawabannya. Nah ini Dila sudah kembali kepada teman-temannya, ceritakan NATO berdiri tanggal sekian. Itu tidak menjawab, jawabnya mengubah pola pikir, mungkin tirun-tirun yang lain mungkin ya. Ini sama Wulandari, Fitri, terus Anissa Dwi-Absari, ini. Ya, terus Karisma, ini yang dihapus punya siapa ya? Mengumpulkan Ilham, Santia, Karissa, Silayu Kotija, ini punyanya IPS 4. Nah sekarang yang tugas tanggal 31. Ini yang IPS 4. IPS 4 itu 31 ini cukup banyak ini. Ada 15. Ada 15 ya. Nah, ini perbandingan, bandingkan apel dengan jeruk, maka jawabnya jeruk itu begini, apel itu begini gitu kan ya harusnya. Nah dijejerke otomatis. Nah, tapi kalau jawabnya seperti Anissa Dwi-Absari ini ya dia bos itu organisasi gini itu digambarkan gini dan terusnya, perbandingan. Oke, mungkin ini ada 15, saya tidak sebut satu-satu. Yang kedua, tolong kalian yang belum melakukan program jihadnya ya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru, silahkan dikerjakan. Dan ingat tanggal 21 September nanti kita sudah ujian tengah semester. Dan Pak Guru harus melaporkan nilai. Sekarang pertanyaan saya, apakah pantas di antara kalian yang tidak mengikuti kegiatan daring, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, apa pantas juga dinilai? Nah yang jadi masalah, Pak Guru wajib menilai. Apa ya pantas bijine 0. Lah oleh pimpinan Pak Guru sekolah guru sudah nilai, kon nilainya sing kon tuntas. Nah ini yang jadi masalah. Berarti Pak Guru juru jihad tapi bohong. Murid sing ora tau mlebu, sing ora nggarap tugas ya kon biji apik, kon biji tuntas.
Kira-kira Pak Guru kira-kira atine ngono ku piye nek dirasake. Wis bocah rata mangkat lan mlebu. Ya, tidak memberikan alasan tidak ikut daring. Padahal kalau tidak salah sekolah juga sudah memberikan dana untuk biaya daring. Tidak ngerjakan tugas ora maca. Piye. Kalau saya boleh memberikan saran, apike siswa atau santri yang tidak ikut daring, tidak ngerjakan tugas, suruh menulis bijinya dikirimkan Pak Guru, nanti Pak Guru yang nulis lah. Ya, SMS di grup yang ada atau Japri silahkan. Bijinya ditulis, ya. Nanti dikirimkan Pak Guru, nanti Pak Guru nyalin, diberikan biji. Biar Pak Guru tidak susah, bingung sing arep gawe biji. Karena kalau tidak ada datanya Pak Guru itu stres, bingung bagi. Tolong bantu kestresan saya karena saya juga sudah agak payah dengan diri saya sendiri. Kalian yang tidak ikut tolong bijinya ditulis. Kirim Pak Guru, nanti Pak Guru tak tulis apa adanya. Kalian nulis 10,1 tak tulis 10,1 lah. Apa adanya. Ngoten nggih? Moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.